Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ilal huda wa du'a ilal khair ibtigha'an maradatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa husnul khatimah indal maut wa lana wa sarabna salihin wa lana wa jami'il masyayikhana wa mu'allimina. Allahumma adkhil niyatana bi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin aba wal ihwan wal mustami'in al mayamin. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa. Pada malam hari ini kita masih bisa duduk berkumpul yang bermanfaat di rumah Allah, beriktikaf, mendapatkan ilmu, membaca sholawat, bermunajat, berdoa dan mendoakan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita beruntung karena mendapatkan nikmat tersebut yang mana insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan selalu menerima apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan semua apa yang kita hajatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke golongan hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita ke golongan hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan agung Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda, Nabiur Rahmah, rahmatan lil alamin wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak putus kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh kita berhenti membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Susah, senang, tetap solawat. Sehat, sakit, tetap solawat. Tua, muda, tetap solawat. Lagi bokeh, solawat. Lagi banyak duit, solawat. Tidak boleh ada kata henti bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena solawat inilah insya Allah menuntun kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang sahih, ke jalan yang benar. Solawat inilah yang akan menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat yang singkat, pendek,
tapi padat. Dari riwayat hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pendek aja nggak bisa, apalagi yang panjang. Betul tidak? Kalau yang pendek saja nggak sanggup, apalagi yang panjang. Kalau yang pendek dia bisa, dia sanggup, insya Allah panjang dia kuat, sanggup. Itu dengan baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin dan hadirat, kita ini tentu kalau ditanya mau tidak menjadi orang soleh, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ditanya mau tidak jadi orang soleh, maka tentu jawaban kita kompak, sama, apa? Mau. Jawaban kita akan sama, yaitu mau. Kalau ada orang, bapak-bapak, ketika ditanya mau tidak jadi orang soleh, dia jawab tidak mau, ini golongan apa ini? Ini orang apa ini? Orang gila. Kalau ditanya mau tidak kau jadi orang soleh? Enggak mau. Aku mau jadi orang biasa-biasa saja. Aku mau jadi orang biasa-biasa saja. Ibu, bapak, kita ini bukan nabi, bukan rasul, bukan nabi, bukan rasul. Bukan nabi, bukan rasul. Nabi dan rasul saja minta wa alhiqni bis solihin. Nabi dan rasul minta wa alhiqni bis solihin. Rabbi habli minas solihin. Nabi dan rasul minta. Kita nabi bukan, rasul bukan, ditanya mau jadi orang soleh, Anda mau, aku jadi orang biasa aja dah. Kalau jadi orang soleh banyak tanggungannya. Tanggungan apa? Tanggungan utang. Nabi dan rasul saja wa tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Rabbi habli minas solihin. Nabi dan rasul minta diberikan anak soleh, minta diwafatkan muslim dan dibarengkan dengan kelompok orang-orang Habib mau tanya, seorang nabi sudah pasti soleh tidak? Pak, seorang nabi sudah pasti soleh tidak? Sudah pasti soleh. Seorang nabi sudah pasti soleh. Seorang rasul lebih-lebih lagi sudah pasti soleh. Tapi kok minta nanti kelak dibangkitkan, dibarengkan dengan orang soleh? Kenapa? Saking tingginya kedudukan orang-orang soleh di sisi Allah. Dan para nabi pun tawadu, rendah diri. Tidak pernah seorang nabi itu merasa dirinya itu sombong dengan kedudukannya menjadi nabi, menjadi rasul. Tidak. Rendah diri mereka, tawadu yang ada pada mereka. Nah, makanya ibu-ibu, Bu, kalau ditanya mau tidak menjadi orang soleh, apa jawabannya, Bu? Tidak jawab. Mau tidak, Bu? Mau. Kalau bapak-bapak ditanya mau tidak jadi orang soleh, jawabannya mau. Kalah malam ini ibu dengan bapak. Ya, pasti mau. Tapi ibu bapak, menjadi orang soleh tidak segampang lisan berkata. Menjadi orang soleh tidak semudah mulut berbicara. Menjadi orang soleh tidak gampang seperti kita membalikkan
tangan. Tidak segampang itu. Butuh perjuangan. Ustaz Rosidin maju sini. Butuh perjuangan. Ini Ustaz. Butuh perjuangan, butuh usaha, butuh pengorbanan. Mau jadi orang soleh tapi subuh di rumah. Mau jadi orang soleh tapi Jumat khotib sudah khutbah kedua. Mau jadi orang soleh tapi pelit. Mau jadi orang soleh, ada Habib datang isi majelis CCDT. Tahu CCDT? Caca tidak tahu. Caca tidak tahu. Itu orang Palembang, Caca tidak tahu itu. CCDT, Caca tidak tahu. Cuek. Arti bahasa no-nya cuek. Bukan cuek. Cuek itu tumbuhan. Kalau ada majelis datang, Ustadz datang, Ustadz Anwar, Ustadz Farul Rozi, Ustadz datang ceramah, dia CCDT. Cuek dia. Ini mau jadi orang soleh, kulitnya aja belum. Kulitnya aja belum, apalagi sih. Orang yang hadir majelis saja belum tentu jadi orang soleh, apalagi yang nggak hadir. Orang yang sholat di masjid aja belum tentu jadi orang soleh, apalagi yang nggak sholat. Orang yang sudah suka sedekah saja belum tentu jadi orang soleh, apalagi orang pelit. Ini makanya untuk jadi orang soleh ini butuh perjuangan. Yang tahu soleh atau tidaknya kita hanya Allah. Hanya Allah. Yang tahu soleh atau tidak hanya Allah. Yang menilai hanya Allah. Yang memberikan kedudukan hanya Allah. Yang mengangkat derajat kita menjadi orang soleh hanya Allah, bukan kita. Jangan mentang-mentang nama soleh. Jangan mentang-mentang anak soleh karena abahnya soleh. Sudah ngaku-ngaku aku ini anak soleh. Ya betul, kau memang anak soleh, abahmu soleh. Tidak semudah itu, tidak segampang itu, butuh perjuangan. Dikatakan di dalam kitab Risalah Busyairiyah diceritakan Imam Busyairi mengutip kisah tentang Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini beliau ke Mekah. Ke Mekah. Kemudian beliau menasehati ada orang yang sedang tawaf. Ada orang yang sedang tawaf. Dinasehati oleh Ibrahim bin Adham. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Menasihati orang yang sedang tawaf ini. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan kepada orang ini, "Hei fulan, engkau tidak akan pernah sampai ke magom kedudukan orang soleh. Kau tak akan pernah sampai. Kau tak akan pernah sampai walaupun kau tawaf sehari 10 kali, 11 kali. Walaupun berapa kali kau bertawaf, kau tidak akan pernah sampai kedudukan menjadi orang soleh sampai engkau merubah merubah 6 hal. Sampai engkau merubah 6 hal ini, kau merubah 6 perkara. Ini harus kau rubah. Bu, ngopi. Ada air putih loh? Belum ada, beli. Sudah dapat ilmu, minta mulai air putih, beli. Apa 6 hal ini yang harus engkau rubah? Engkau harus merubah 6 hal ini agar kau bisa menjadi orang soleh.
Apa 6 hal ini? Yang pertama, engkau harus menghindari segala bentuk yang berlebih-lebihan di dalam kenikmatan duniawi. Engkau harus menghindari segala bentuk kenikmatan duniawi yang berlebih-lebihan. Engkau hindari semua kenikmatan duniawi yang sifatnya hanya tidak kebutuhan doruriyah, hanya sifatnya kalau ada nggak apa-apa, tidak ada juga tidak apa-apa. Nah, ini harus dihindari. Yang sifatnya hanya berlebih-lebihan itu kenikmatan duniawi, itu harus dihindari. Semua jenis perihal yang bisa membuatmu lalai. Bapak, Bu, Pak, Bu, dulu nggak punya HP, bisa nggak? Bisa tidak? Sekarang tidak punya HP, bisa tidak? Dulu tidak punya HP, bisa tidak? Menghubungi orang bisa tidak? Menghubungi orang bisa tidak? Bertemu dengan orang bisa tidak? Sekarang tidak usah punya HP, bisa tidak? Sulit sekarang tidak punya HP karena sudah biasa. Bu, Pak, dulu tidak ada lampu, bisa tidak? Pakai lampu serongkeng aja, bisa tidak? Sekarang tidak usah pakai lampu, bisa tidak? Sulit. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Kalau dulu terbiasa tidak ada lampu, jadi biasa-biasa aja tidak ada lampu. Sekarang terbiasa sudah punya lampu. Ketika tidak punya lampu, mati lampu, susah tak? Susah beli genset, beli mesin, biar lampu hidup. Kenapa? Biasa punya lampu. Itulah makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau membiasakan diri hidup berlebih-lebihan, ketika kita tidak punya sesuatu tersebut, maka kita sulit menghilangkannya. Seolah-olah itu kebutuhan yang wajib, seolah-olah itu kebutuhan yang harus. Padahal itu dulu tidak ada, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Tapi karena sudah terbiasa memakainya, maka sulit untuk menghilangkannya. Ini. Nah, makanya ibu bapak, semua yang sifatnya berlebih-lebihan jangan dibiasakan. Kenapa? Kalau sudah dibiasakan, nanti sulit menghilangkannya. Sulit menghilangkannya nanti. Padahal itu bukan kebutuhan yang wajib, bukan kebutuhan yang harus, tapi karena sudah terbiasa, ketika hilang maka terasa sulit. Jadi satu, untuk menjadi orang soleh, yang pertama apa? Kurangi. Kalau bisa hindari, jauhi segala bentuk kenikmatan duniawi yang sifatnya berlebih-lebihan. Ya, ini yang pertama. Sanggup tidak? Sanggup tidak, Pak? Pak, kalau biasa makan tiga kali nambah, sanggup tidak 1 kali saja? Kalau sebelum jadi kebiasaan, nanti kebiasaan sekali makan 3 piring. Kalau 2 piring nggak cukup. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Kebiasaan makan banyak kan? Iya, payah menghilangkan kalau jadi kebiasaan. Jadi sebelum terbiasa, putuskan dari sekarang. Hilangkan dari sekarang, hindari dari sekarang. Anak-anak kita begitu juga. Sebelum mereka menjadi kebiasaan memegang HP, jangan biasakan mereka memegang HP.
Kalau sudah mereka kebiasaan megang HP, sulit untuk dilepaskan. Itu. Betul tidak? Betul tidak? Anak kita kalau sudah kita biasakan dia pegang HP, ketika kita ambil HP-nya, wow. Terjadi Pak di Perancis. Di Perancis. Di Perancis bukan anak lagi, sudah dewasa. Sudah punya kumis. Sudah punya jenggot. Tapi masih anak. Masih anak, tapi hobinya apa? Hobinya main game online. Hobinya main game online. 24 jam bahkan tidur di depan TV main game online. Sampai begitu Pak. Akhirnya apa? Orang tuanya gelisah. Ini kacau ini. Anak saya kalau begini gawat ini. Dia nggak peduli dengan sekolah, nggak peduli dengan apa, yang dia peduli hanya game online. Akhirnya orang tua memberikan keputusan apa? Diam-diam memutuskan jalur internet. Jalur internet diputuskan. Jalur internetnya diputuskan. Ini sang anak ketika diputuskan jalur internet, apa sikap si anak? Sikap si anak marah, ngamuk, dan ketahuan kalau itu dikerjakan oleh orang tuanya. Orang tuanya, adeknya, kakaknya, semuanya dibunuh. Mati. Mati. Dibunuh olehnya. Gara-gara menghalangi dia main game online. Polisi datang mau nangkep si anak ini. Si anak itu mayit bapaknya, itu mayit ibunya, itu mayit kakaknya. Si anak lagi main game online. Sang polisi mau nangkep, kata si anak, nanti aku mau selesaikan dulu, belum selesai. Subhanallah, polisi mau nangkep dia masih. Tadi sebentar lagi, belum habis, sebentar lagi. Polisi mau nangkep, dia masih bisa menunda. Saking apa? Kecanduan. Candu main game online. Itulah sikap apa? Kenikmatan yang berlebih-lebihan. Makanya Ibu, Pak, jangan membiasakan anak kita memegang sesuatu yang belum cocok untuk mereka pegang. Jangan membiasakan. Kalau sekali-sekali ya oropo. Gak ada apa-apa. Tapi kalau dijadikan, nah ini HP-mu, jangan ganggu HP bapak lagi ya. Salah itu. Salah itu. Nah ini HP-mu, nah awas kalau ganggu HP bapak lagi. Jangan main-main lagi HP bapak. HP bapak ngeheng. Banyak game. Itulah bapak belikan HP. Salah itu. Itu salah. Salah. Kenapa? Membiasakan anak hidup berlebih-lebihan. Nanti ketika kita sudah melihat dia ada salah dalam permainan tadi, kecanduan, kita sulit menghilangkannya. Kita sulit untuk mengambilnya. Ini Pak, Bu, bukan sayang anak kalau anak masih bawah umur diberikan HP, bukan sayang anak itu. Mencelakakan anak. Itu bukan sayang anak, mencelakakan anak. Batasi. Kalau dia mau main HP, dah kau HP, batasi. Habib punya anak, tidak ada punya HP dia. Kadang dia mau minjam HP, kalau HP Habib tidak berani dia. Kena jelit aja takut dia. Paling HP uminya. Uminya juga kalau uminya apa, nggak ketahunan dia pakai. Kalau ketahunan uminya, langsung dia ngomong, Mi, boleh main HP Mi boleh main HP Mi Kita biasakan, jangan sampai dia menjadi kebutuhan, apalagi jadi kebutuhan primer, kebutuhan pokok. La ilaha illallah. Padahal sifatnya hanya berlebih-lebihan. Nah begitu juga kita, ya Pak, kalau kita mau jadi orang soleh, tinggalkan, kurangi, hindari segala bentuk kenikmatan duniawi yang berlebih-lebihan, ya. Sesuai kebutuhan aja. Yang penting cukup. Cukup. Butuh rumah ada. Butuh mobil ada. Butuh istri ada. Itu. Yang penting cukup. Kapan dibutuhkan ada. Sudah. Jangan banyak-banyak.
Yang penting ada ya. Itu. Kemudian yang kedua, ya, Bu. Yang kedua apa untuk kita menjadi orang soleh? Yang kedua untuk kita menjadi orang soleh adalah kita wajib, apa kata beliau, wajib waspada. Waspada apa? Waspada dari kedudukan, waspada dari jabatan, waspada dari kedudukan, waspada dari jabatan, serta harus memiliki sifat yang rendah hati. Hati-hati Pak, jangan bermotivasi ambisi untuk mengejar jabatan. Itu akan menghilangkan sifat kesolehan yang ada pada kita. Jadi maaf, jangan berambisi walaupun hanya jabatan jadi ketua masjid. Jangan berambisi. Kenapa? Ambisi kita itu akan menghilangkan kesolehan yang ada pada diri kita. Tawaduknya kita akan hilang, rendah dirinya kita akan hilang kalau kita berambisi untuk mengejar jabatan. Hindari itu. Waspada, bukan tidak boleh memiliki kedudukan, tidak, tapi waspada. Waspada dengan kedudukan, waspada dengan jabatan. Kenapa? Kalau jabatan tidak dibarengi dengan rendah hati, maka hilang kesolehan. Jabatan tidak dibarengi dengan tawaduk, hilang kesolehan. Kalau punya jabatan, barengi dengan sifat tawaduk, barengi dengan sifat rendah diri, niscaya akan mendapatkan kesolehan yang tetap. Ini hati-hati Pak. Sekarang ini banyak orang gila jabatan. Sekarang banyak orang gila kedudukan. Sekarang banyak orang yang gila populer, gila keterkenalan. Untuk terkenal membuat hoak, untuk terkenal membuat prank, buat PHP, untuk terkenal buat sesuatu yang aneh-aneh, untuk terkenal buat sesuatu yang haram jadi halal. Biar heboh, dibuat apa? Dibuat sesuatu yang aneh-aneh. Heboh jadi corona, heboh. Aneh-aneh. Nggak kelihatan, nggak tahu di mana asal usulnya, mana yang kena, mana yang sehat, mana yang sakit, nggak tahu. Jadi heboh. Nah ini, itu hati-hati. Yang kedua, kalau ingin menjadi orang soleh, yang kedua apa? Waspada dengan kedudukan. Kalau mau memiliki kedudukan, barengi dengan rendah hati, tawadhu. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Hindari kenikmatan dunia yang berlebih-lebihan. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, waspada dengan kedudukan. Kalau memiliki kedudukan, barengi dengan sifat rendah diri, tawadhu. Itu Pak, kata Imam Ali Pak, kata Imam Ali, manusia ini berubah. Kapan berubahnya? Satu, dari miskin jadi kaya, berubah. Dari miskin jadi kaya, berubah dia. Dua, dekat dengan pejabat, berubah dia. Dekat dengan pejabat, berubah dia. Tiga, jadi pejabat, berubah dia. Perubahan ada pada orang itu ketika dia ada perubahan kedudukan, berubah dia. Ketika dia sebelum jadi pejabat, iya, sudah jadi pejabat, penceramah lagi ceramah. Kenapa? Merasa diri sudah menjadi seorang yang memiliki kedudukan. Nah itu.
Kalau tidak dibarengi dengan sifat rendah diri, maka sudah hilanglah sifat soleh, bahkan kesolehan orang tersebut hilang. Kalau sudah memiliki jabatan tapi hilang sifat tawadhu'nya. Yang ketiga sekarang, apa yang ketiga? Yang ketiga kata Imam Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan yang ketiga adalah gunakan waktumu yang kosong untuk mencapai tujuanmu yang pasti. Kita kan banyak waktu yang kosong dibandingkan waktu yang berisi. Artinya apa? Kesempatan kita masih banyak yang belum diisi dibandingkan yang sudah diisi. Kita punya 24 jam, Bu, Pak, Bu, kita punya 24 jam, dipotong sholat 5 waktu, sisa berapa? Sholat kita ambil 10 menit. 5 sholat 50 menit. Ada 1 jam lah, 60 menit. Sisa 23 jam. Tidur berapa lama? Tidur kalau ngikutin dokter 8 jam, 9 jam jadi. Sisa 15 jam. Kemana 15 jam? Kemana 15 jam? Main HP, main lacak, main HP, main lacak, main gap, mancing, ngelamun, warung kopi, ngomongin menteri agama, banyak terbuang cuma-cuma. Nah, kata Imam Ibrahim bin Adham, kalau engkau sanggup mengisi waktu yang senggang tadi, waktu yang kosong tadi dengan yang bermanfaat, kau akan jadi orang soleh. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, min husni Islam mar'i tarkuh ma la ya'ni. Kata Rasulullah, seseorang itu akan memiliki keislaman yang bagus alias soleh apa? Tarku ma la ya'ni, meninggalkan yang tidak ada pantesnya, yang tidak ada manfaatnya ditinggalkan. Tinggalkan yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan yang tidak ada keuntungannya. Kalau masih ada keuntungan duniawi, ya silahkan sibukkan, tidak apa-apa, karena ada manfaat duniawinya. Kalau ada manfaat ukhrawinya, akhiratnya, silahkan. Tapi kalau tidak ada manfaat dua-duanya, tinggalkan. Isi dengan manfaat akhirat. Iya, Bapak, Ibu-ibu, Bu. Masak berapa lama? Masak ada di rumah? Udah masak? Masak 2 jam ya? 2 jam ya? Masak 2 jam, dari jam 9 sampai dari jam 8 sampai jam 10. 2 jam ya? Berarti kurang 15 jam dikurang, berarti masih sisa 13 jam. Kemana 13 jam? Ngerumpi, gosip, nonton TV, main HP, arisan. Ya, kemana 12 jamnya? Iya, Ibu-ibu. Nah, ini hari ini alhamdulillah, sejak jam 8 tadi sampai sekarang, jam 9.30 sampai sekarang masih mendapatkan hal yang bermanfaat. Alhamdulillah. Allah tidak menuntut hal yang mubah itu silahkan lakukan. Silahkan melakukan hal yang mubah, silahkan. Tapi yang ruginya siapa? Yang ruginya kita. Satu napas terbuang cuma-cuma, satu napas itu akan menurunkan kita. Kalau kita masuk sorga, akan menurunkan derajat kita di dalam sorga. Satu napas terbuang cuma-cuma akan menurunkan derajat kita di dalam sorga. Kalau kita masuk
surga. Kalau masuk neraka, hah? Nah ini makanya ibu-ibu, gunakan waktu yang kosongmu untuk menjadi bermanfaat kalau mau jadi orang soleh. Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Apa yang keempat? Yang keempat adalah, nah ini lumayan agak sulit. Agak sulit ini yang keempat nih. Apa? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, yang keempat ini adalah kalau ingin menjadi orang soleh, kurangi tidur malamnya. Kurangi tidur malamnya. Tidur malamnya dikurangi. Yang 8 jam jadikan 7 jam. Tapi yang 1 jam kemana? Bukan main lecak tadi. Main lecak tadi bukan. Nonton bola bukan. 1 jam tadi untuk alaikum bi qiyamul lail. Alaikum bi qiyamul lail. Atas kalian sudah seharusnya untuk qiyamul lail. Harus kita untuk bangun malam, ibadah di malam hari. Kenapa? 1, orang yang beribadah di malam hari, walaupun 2 rakaat, yang pertama adalah dia sudah mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia sudah mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini yang pertama. 2, orang yang bangun malam beribadah di malam hari walaupun 2 rakaat, dia telah mukaffirah lisayiat, dia telah menghapus keburukan, dosa, kesalahan yang dilakukan pada pagi hari tersebut. Yang ketiga, kalau dia bangun malam, dia telah mendidik melawan hawa nafsunya. Keempat, kalau dia bangun malam minimal 2 rakaat sholat, dia sudah matrodatun lidak fil jasad. Dia telah menolak, menepis, mengusir penyakit yang akan timbul di badan. Kalau bapak ibu suka bangun malam, sholat malam, penyakit dengan sendirinya akan sembuh. Penyakit apapun, obatnya ada pada akhir malam. Bapak ambil air wudu, bapak gunakan dengan sholat. Itu obat dari segala penyakit. Ambil air wudu, kemudian ibadah malam hari. Ambil air wudu, kemudian ibadah malam hari. Itu Rasulullah sendiri yang bilang, matrodatun, menolak, mengusir penyakit. Di mana? Fil jasad, di jasad kita. Ini. Walaupun hanya 2 rakaat. Kalau belum witir 3 rakaat. Itu apa? Itu akan mengangkat derajat kita menjadi apa? Magomam mahmuda. Magomam mahmuda. Apa magomam mahmuda? Kedudukan yang terpuji. Terpuji bukan di lisan manusia, tapi terpuji di sisi Allah. Kemudian apa lagi? Bu, Pak, Bu, siap tidak mengurangi tidur malam hari? Siap tidak? Semalam Habib di Tembilahan, jadi ada orang bertanya, Habib, gimana Habib untuk bangun malam nih Habib? Saya ini kalau bangun malam Habib, subuhnya kelewatan. Kenapa? Kalau sudah bangun malam, kadang-kadang sampai tertidur di atas sejadah, Bib. Azan pun lewat, Bib. Bangun jam 3. Zikir, sholat, zikir. Hilang. Bangunnya kapan? 5:30. Gimana, Bib? Mana yang afdol? Mana yang afdol, Bib? Saya bangun malam, tapi subuh saya terlambat, atau saya cukup subuh saja, nggak usah bangun malam?
Saya bingung, Beb. Gimana, Beb? Pak, Bu, yang namanya usaha itu tidaklah bisa kita berusaha langsung 100% ngepol. Tidak bisa. Harus bertahap, berangsur. Pak, Bu, Imam Ghazali mau khotam Quran tiap malam. Imam Ghazali itu sambil berdiri, kaki satu, tangan kanan ditempelkan di dinding, dan di dinding ada paku untuk mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Untuk mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Untuk mengkhatamkan Al-Quran tiap malam biar ngantuk tidak datang. Kalaupun ngantuk datang langsung kena paku, langsung. Tapi jangan ikuti. Kalau kita cukup apa? Minum kopi, kasih garam. Minum kopi, kasih garam. Udah melek matanya. Melek langsung mata. Habib Abdullah bin Al-Haddad, pengarang Rotib Al-Haddad, itu tiap malam goreng kopi sendiri, giling kopi sendiri, masak air buat kopi. Dan Habib Al-Haddad minum kopinya pas hangat-hangat itulah diminum dulu. Pas hangat itulah diminum. Sampai selesai kopi sudah diminum semua, pas hangat baru mulai zikir, baru mulai ibadah. Kenapa? Karena manfaat kopi pas hangat itu beda dengan kopi yang sudah dingin. Beda. Kalau Abah Habib minum kopi tidak mau dingin-dingin. Pas panas itulah minum habis sudah. Beda manfaatnya kopi yang masih panas dengan kopi yang sudah dingin, beda. Itu. Dan sirnya kopi ini luar biasa. Kopi ini seorang ulama mimpi Rasulullah bertanya kepada Rasulullah manfaat kopi. Kata Rasulullah, selama engkau beribadah mulutmu masih mengeluarkan aroma kopi, selama itu malaikat beristighfar memintakan ampun untukmu. Subhanallah. Ini. Tapi bukan buat main lacak kopinya. Kopinya bukan untuk apa? Menambah nikmat ngerokok. Ini kadang-kadang orang minum kopi biar nikmat rokoknya. Biar lebih nikmat rokoknya, jadi minum kopi. Kopinya apa? Gulanya sedikit. Kalau bisa buat kopi gula pisah. Itu. Mana ini air putih nih? Aduh. Kopi enggak usah kopi. Itu perihal. Jadi yang keempat itu kurang itu tidur. Yang kelima apa? Yang kelima adalah, ini Pak. Yang kelima adalah jangan menggunakan hartamu untuk berpoya-poya. Jangan menggunakan hartamu untuk berpoya-poya. Panen banyak, dapat ikan banyak, dapat kelapa banyak, dapat hasil banyak, keuntungan besar, langsung pergi ke Singapura, jalan-jalan. Langsung pergi ke sini, jalan-jalan, poya-poya. Ini tinggalkan itu. Kenapa? Karena itu menghilangkan kesolehan. Menghilangkan kesolehan. Enak bapak-bapak. Untung besar. Hasil besar, impakkan buat pembangunan pondok pesantren Habib Muhsin. Akor itu baru top, baru top amal jariah sampai hari kiamat. Ini kalau jalan-jalan ke Singapura,
enak buat orang Cina kaya. Ya, orang Cina tambah kaya. Itu jalan-jalan ke Singapura, foto-foto dengan apa singa yang ngeluarin air, bangga foto-foto di situ, ngabisin duit. Ya, enak. Pergi kemana? Jalan-jalan di Padang, banyak tempat wisata ya. Itu belanja di sana orang Muslim semua. Itu walaupun itu Mbak Puan mengatakan enggak Pancasila. Cuma dia yang Pancasila, yang lain enggak. Cuma dia yang Pancasila, yang lain enggak. Yang maki gamis ini, yang pakai imamah ini enggak Pancasila. Iya, enggak Pancasila, ini Arab. Kearab-arapan. Yang Pancasila tuh mungkin enggak tahu lah menurut dia itu apa itu. Yang Pancasila tuh mungkin menurut itulah mungkin Trisila apa-apa itu. Ini itu yang kelima, jangan poya-poya. Yang keenam kata Ibrahim bin Adam, apa Ibrahim bin Adam mengatakan? Nah ini. Yang keenam kata Ibrahim bin Adam, kalau ingin menjadi orang soleh, jangan tul amal. Jangan tul amal, jangan banyak angan-angan. Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Itu, pengen nambah rumah, pengen nambah mobil, pengen nambah orang rumah. Jangan banyak angan-angan. Jangan banyak angan-angan. Jangan. Kalau mampu, bismillah. Jangan diangan-angankan. Jangan diangan-angankan. Kalau diangan-angankan nanti godaan syaitan menghilangkan kesolehan kita. Jangan banyak angan-angan. Itu angan-angan ini adalah membuka pintu lupa dengan maut, lupa dengan kematian. Banyak angan-angan akan membuat kita lupa kalau umur kita ini kullu nafsin za'iqatul maut. Lupa kita dengan itu. Kenapa? Terlampau banyak angan-angan. Bulan depan nanti saya akan begini. Besok belum tentu kau sampai, belum apalagi bulan depan. Tahun depan, tahun depan jauh kau akan sampai. Jauh kau akan sampai. Jangan angan-angan, langsung. Kenapa? Kalimat saufa, nanti membuka 70 pintu syaitan. Membuka 70 pintu syaitan masuk. Kalimat saufa, nantilah. Mau sholat ke masjid, nantilah, nunggu tua. Mau sedekah, nantilah, nunggu kaya. Mau puasa, nantilah, nunggu Ramadan. Mau Jumat, nantilah. Kalau sudah ada larangan Jumat. Ada larangan Jumat, sibuk mau Jumat, padahal nggak pernah Jumat. Sibuk, mana masjid Jumat, mana masjid Jumat. Sholat Jumat belum pernah. 1 bulan nggak sekali. Ketika ada larangan Jumat, sibuk jadi Jumat. Jangan ada saufa, nantilah. Kenapa? Karena itu membuka pintu syaitan. Jadi bagaimana? Ketika ada niat, ada keinginan sesuatu yang baik, lakukanlah. Belum ada, maka niatkanlah kalau itu berupa ibadah atau berupa kebaikan. Tapi kalau berupa duniawi, kedudukan, harta, jabatan, jangan diangan-angankan. Tidak usah diangan-angankan. Nanti kalau saya jadi ketua masjid, saya akan begini. Jangan angan-angan, tidak usah angan-angan. Tidak usah berangan-angan. Nanti kalau saya jadi DPR akan saya bagusin semua jalan ini. Jangan banyak angan-angan. Jadi DPR aja belum. Kalau sudah jadi DPR, ya jadi DPR aja belum. Angan-angannya sudah jadi DPR. Ya. Nah ini, jangan banyak angan-angan. Kenapa? Karena banyak angan-angan ini akan menghilangkan
kesolehan yang ada pada diri kita dan akan membuat kita lupa dengan kematian. Nah, makanya ini 6 Bapak. Satu apa tadi? Berlebih-lebihan hindari. 2, jangan hindari kedudukan, kalaupun ada barengi dengan tawaduk, rendah di diri. 3, apa? Manfaat waktu kosong. Manfaatkan waktunya yang kosong. 4, apa? Kurangi tidur malam. 5, jangan berpoya-poya. 6, jangan banyak angan-angan. Kira-kira sanggup tidak 6 ini? Yang pertama sanggup tidak? Hindari yang sifatnya berlebih-lebihan. Sanggup? Sanggup tidak? Sanggup? Siap. Yang kedua, jangan mengambisi dengan kedudukan jabatan. Sanggup? Kemudian yang ketiga, kurangi tidur. Siap? Manfaatkan waktu yang kosong. Siap? Jangan berpoya-poya. Siap? Jangan banyak angan-angan. Siap? Kalau siap, insya Allah saksikanlah antum yang ada di masjid ini akan jadi orang soleh semua. Akan jadi orang soleh semua. Kesiapan ini memang tidak harus jadi besok. Tidak. Gunakan terus, usaha terus. Manjadda wajad. Manijtahada najah. Manjadda wajad. Barang siapa yang mau berusaha, dia akan dapat. Manijtahada najah. Barang siapa yang mau berjuang, dia akan selamat, dia akan berhasil. Tapi kalau orang yang kasalan, males, khusron, dia akan rugi. Nademan, dia akan menyesal. Ya, cobalah dulu aku pesantren ndak minggat. Aku udah kayak Habib Mohsin ini. Ini sayang aku minggat dulu waktu pesantren. Cobalah dulu. Aku selesai sekolah, mungkin aku sudah masuk PNS. Cobalah dulu. Sudah, jangan cobalah dulu sekarang. Jangan cobalah dulu. Jangan langsung sekarang nih, apa lagi yang bisa manfaat. Kalau dulu sudah, let's bygone be bygone. Yang lalu biarlah berlalu. Yang sekarang ini kau masih ada umur, masih sehat. Sekarang apa yang bisa kau ambil manfaat, engkau bisa mendapatkan manfaat atau memberi manfaat yang sekarang. Yang nanti jangan, enggak usah diangan-angankan. Kenapa? Belum tentu sampai. Ya. Kira-kira ibu-ibu, bapak kalau ditanya sanggup untuk jadi orang soleh? Anak-anak sanggup. Ibu sanggup untuk jadi orang soleh? Insya Allah. Bapak-bapak insya Allah sanggup, siap untuk jadi orang soleh? Insya Allah. Ada resepnya untuk membuat kita selalu semangat, untuk membuat kita selalu istiqomah. Mau tidak? 1, dawamkan wudu. Wudu dawamkan. Kemana-mana ada wudu. Kemana-mana memiliki wudu. Kemana-mana suci. Mau sholat kapanpun bisa. Kenapa? Karena keadaan suci, punya wudu. Dawamkan wudu. Ini wudu ini kunci untuk kita bisa mendapatkan manfaat dalam segala hal dan menghindari maksiat dalam segala keadaan. Bisa mendapatkan manfaat dalam segala hal, bisa menghindari kemaksiatan dalam segala keadaan karena punya wudu. Wudu silahul mukmin. Wudu ini pedangnya orang mukmin. Maka kalau ada maksiat ditebas oleh wudu, sah.
Ada wanita penggoda disebat oleh wudu sah. Itu. Kenapa ada wudu? Ini wudu, dawamkan wudu. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau bapak memang ingin, biasakan puasa sunnah. Biasakan puasa sunnah. Sunnah mingguan, sunnah bulanan, sunnah tahunan. Puasa nih Pak, puasa sunnah nih ada sunnah mingguan, ada sunnah bulanan, ada sunnah tahunan. Kalau sunnah mingguan, Senin Kemis, sunnah bulanan, 3 hari di pertengahan bulan, sunnah tahunan, Muharram, Arafah, Rajab, Sya'ban, sunnah kalau ketemu hari-hari, Arafah puasa, 10 Asyura puasa, 9 Muharram puasa, itu tahunan. Perbanyak puasa sunnah. Wudu, puasa sunnah. Yang ketiga apa? Yang ketiga, sering-sering minta bantuan Allah, minta pertolongan Allah. Apa caranya? Doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al sariratana khairan min alaniyatana waj'al alaniyatana solehah. Ini doanya. Amalkan terus, rutinkan 2 doa ini. Boleh ditambah doa yang lain. Kalau melakukan 3 ini, insya Allah termotivasi untuk menjadi orang soleh, terdorong semangat untuk menjadi orang soleh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini yang bisa Habib sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Cukup mungkin insya Allah sampai jam 10. Kurang lebih mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Insya Allah besok malam di masjid sholat subuh, besok Nurul Jalal. Silakan. Dan malam Jumat juga nanti di masjid besar. Ba'dal maghribnya, habis maghribnya di Nurul Ibadah. Silakan bapak-bapak. Kita sama-sama menggunakan kesempatan mengamalkan yang nomor 5 tadi. Jangan membuang waktu kosong. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Kita tutup dengan tahlil sedikit. Kemudian nanti didoakan. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha subhanallah wa bihamdih, 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 subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah.
Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah wa ayat kursi wa thalatha min surat al-Ikhlas wa muawwidhatan marrah ila arwah liman istama'na ha huna bi sababihim al-marhum al-marhum al-Habib Hasan bin Husain bin Abu Bakar Muftam wa jamil awliya wal asfiya fi hadal bilad al-khassa wa jamil buldan muslimin amma anna Allah yataghashawhum bi rahmah wa maghfirah wa yuskinul jannah bi rahmatihi wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. آمين 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 آمين. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أوصل وتقبل وبلغ ثواب ما قرأنا من القرآن الكريم وما حللنا وسبحنا وما استغفرنا وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة متقدمها نهدي إلى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين الطابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى الأرواح سيدنا الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى بن عبيد الله. ثم إلى الأرواح صلى الله عليه وسلم محمد بن علي بعلوي. ثم إلى الأرواح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني الإمام أبي حسن الشاذلي والإمام النووي وجميع الأولياء إلى وأولياء في مشرق الأرض إلى مغربها. ثم إلى المقدم ثاني سيدنا عبد الله بن سقاف من أولاد ثلاثة متشبين إليه وأخذ عنهم. ثم إلى الإمام سلطان المال عبد الله بن عيد صالح كسكران أولاده إمام حسين. ثم إلى الإمام سيدنا كتب الفخر الوجود شيخ بن سالم وعقوب بن سالم والذي إمام حسين. ثم إلى الإمام سيدنا كتب الأنفس عمر عبد الله عطس ماشاء الله عبد الله بارس وأولاد الإمام حسين. ثم إلى الإمام سيدنا كتب إن شاء الله شريف البلاد عبد الله بن علي الحداد وجميع أولاده وصوله وفرهم. ثم إلى أرواح جميع ساداتنا علي أبي علوي بمشرق الأرض إلى مغربها وبحرها. ثم إلى أرواح الحبيب حسن بن حسين مع أبو بكر مفهم. ثم إلى أرواح لجميع الأولياء والأصفياء ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعل لهم إدخا من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومساق رحمتك ومع أولئك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah. آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.